Halo smart people, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, apalagi pada saat menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Skala Lestari Putri dengan NIM 1904226. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, apa kalian tahu yang dimaksud pajak itu? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pokok-pokok perpajakan, bahwa pajak ialah sebuah kontribusi yang terutang oleh seorang individu ataupun suatu badan yang diberikan kepada negara secara wajib dan memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan tersebut, dapat kita artikan bahwa pajak ini sifatnya wajib ya. Lalu, apa ya yang dimaksud pajak penghasilan pasal 24 itu? Jadi, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin mereka bayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Kemudian adapun subjek dan objek dari pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, adapun penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Keenam, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Pengalihan aset tetap ini dapat dilakukan dengan penjualan aset tetap ataupun ditukar dengan aset tetap yang baru atau tukar tambah. Dan yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Jadi, jika nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terhutang yang ada di Indonesia. Maka harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Sedangkan, apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian, ada pun cara untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Wajib pajak tersebut wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya, ada penggabungan penghasilan dalam PPh pasal 24. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen. Berikut contoh kasus penggabungan penghasilan dalam PPh pasal 24, yaitu PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC-Com sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2018. Lalu yang ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di DevCorp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Dan yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 1 tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019.
Jadi, penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sementara itu, penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2019. Selanjutnya, ada pun contoh perhitungan dalam PPh Pasal 24, yaitu PT ABC pada tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Kemudian total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Hasil tersebut didapatkan dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Kemudian total PPh terhutang yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. Dan PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta rupiah sama dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi, PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terhutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu kalian harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya, berikut contoh perhitungan PPh Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri, yaitu PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di negara Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah, yang mana tarif pajak yang berlaku 30%. Kemudian di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Nah, dari soal tersebut, kemudian kita akan menghitung kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014, yaitu yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak, yang mana penghasilan dari Belanda sebesar 600 juta rupiah, dikurang penghasilan dari dalam negeri sebesar 200 juta, maka jumlah penghasilan neto sebesar 400 juta rupiah. Kemudian yang kedua, menghitung total PPh terhutang, yang mana pajak terhutang 25% dikali 400 juta rupiah, sama dengan 100 juta rupiah. Dan yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang, yang mana 600 juta dibagi 400 juta dikali 100 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Dan yang keempat, menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri yaitu 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta rupiah. Jadi, kredit pajak yang diperoleh PPh Pasal 24 adalah 150 juta, yang mana jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Oke, sekian pembelajaran mengenai PPh Pasal 24 pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video lainnya.